mahasiswa program studi bimbingan dan konseling dari Universitas Tadulako. Di sini saya dengan teman-teman kelompok saya ingin melakukan wawancara terhadap Panti Asuhan Nur Anatapura terkait mata kuliah terkait ulangan semester akhir semester perkembangan pribadi dan konselor. Nah, di sini saya ada beberapa pertanyaan Bapak. Pertama, bisa perkenalkan nama Bapak siapa sebagai apa? Nama Sohati, nama saya. Bapak sebagai apa? Saya sebagai pengurus anak panti asuhan dan ada ketuanya dengan pimpinan. Cuma ibu ada di atas itu cuma. Saya untuk pertanyaannya, sejak kapan panti asuhan didirikan? Kalau tidak salah tahun 2010. 2010. Iya. Terus selanjutnya bagaimana pola asuh yang Bapak atau Ibu terapkan pada anak-anak kita ini? Kalau ini anak-anak langsung kita kerjasamakan. Baik laki-laki dengan perempuan, sebagai bapak perempuan, baik dengan istri dengan suaminya itu, dia pertua itu masing-masing ada semua. Jadi saya sambil membantu saya untuk membantu anak-anak, membantu sekolah yang mau dididik, ya yang itu saja diatur bagaimana caranya bisa membaikinya anak-anak mulai dari pagi di sekolah antar pulang lagi sampai di tempatnya di sini. Nah, selanjutnya apakah ada perbedaan pola asuh di tiap-tiap anak dan bagaimana dampaknya? Kalau anak sama dengan saya seperti itu pimpinannya itu, apakah sama anaknya orang supaya kita di misalnya kepercayaan, nah begitu. Jangan bilang begini, ada bedakan jangan. Jadi seperti kita anaknya sendiri, bagaimana anaknya kita sendiri yang bimbing, nah seperti kita juga anaknya orang di sini bimbing begitu. Bagaimana kebaikannya, itu justru itu kebaikannya itu. Kan setiap anak itu Pak karakternya beda-beda. Iya. Itu maksudnya pola asuhnya ke setiap anak itu sama atau bagaimana? Begini, kalau ada yang macam-macam SMA dengan SMP dengan SD, kebanyakan bimbingnya yang paling anak kecil, apakah pemikirannya masih kurang. Jadi kalau orang besar begitu, dia tahu kebersihannya bagaimana. Kalau SD-nya tidak kasihan, dia kita perbaiki bagaimana caranya kan dari kecil sampai masuk SMP, SMA begitu. Makin hari, makin tahu makin ke depan pasti ada perubahan pemikiran baik ini teman. Selanjutnya apa tujuan yang ingin dicapai dari penerapan pola asuh pada anak tersebut? Kalau anak yang macam-macam anak-anak lah, kita maunya anak apa kemampuannya begitu, kita kasih tujuan bagaimana kebaikannya, jangan bikin salah, bikin aneh-aneh begitu saja. Selanjutnya apa yang menjadi landasan dari Bapak untuk menerapkan pola asuh di panti? Kalau itu anak itu kita tidak bisa dikasih keras begitu lah. Apa kita bisa kayak seperti mobil kita yang setir bagaimana kebaikannya anak-anak, seperti anaknya kita, apa kita anunya anak-anak itu saja mau jadi paksakan. Karena dua macam anak-anak di sini, ada yang mampu pemikirannya, ada tidak mampu. Itu saja penilaiannya apa maunya anak-anak begitu. Yang penting jangan cari kesalahan. Iya, karena bukan sedikit anak, banyak. Berarti tidak menghakimi begitu Bapak? Iya, jadi itu anak semua jangan dipaksakan. Karena sekarang kita tahu ini semakin semakin tahu banyak aneh-aneh anak-anak, banyak pengaruh kan. Nah itu saja karena baik kita ini dilihat mata di luar, baik semua kamu apa di luar diharapkan di luar orang tuamu pasti begitu, menghindari yang salah-salah saja yang aneh. Selanjutnya apa saja kendala yang dialami Bapak dalam menerapkan pola asuh? Saya itu cuma itu saya tenang. Itu
bisa terus salah anak itu. Kalau paling banyak kemampuannya itu yang ketua itu. Cuma saya menempel begitu seperti Pak Ustaz. Iya, cuma saya begitu. Kita terlalu harapkan saya begitu anak. Kalau orang tuanya di sini, Pak baru dia yang tuasnya paling dalam itu banyak dia tahu. Saya itu cuma itu kemampuan saya lihat anak ngaji cuma itu saya seperti kemerlan. Saya tidak terlalu sekali saya kalau tahu ini bantu begini. Yang penting saya luruskan anak-anak, jangan bikin salah. Orang tua apa di sini kalau orang masuk kerjakan saja. Kalau orang susah diatur, saya kasih kembali sama bapaknya dia mamanya kalau ada. Berarti Bapak siapa tadi yang Pak Suhapi. Pak Suhapi dengan Ibu Hasna yang paling banyak berperan. Iya dia baru paling dalang itu karena dia sudah lama di sini dia berdidikan. Karena saya di sini aktif sebelum gempa. Baik. Ya Bapak, selanjutnya mungkin pertanyaan ini dari teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan Bapak, nama saya Maksima Damianti dari Universitas Tadulako. Ini menanyakan tugas UAS akhir semester. Ya, masuk saja ke pertanyaan Bapak. Yang pertama, bagaimana cara menyikapi jika ada anak yang menolak pola asuh yang telah diterapkan oleh korban? Kalau yang lalu kalau misalnya itu menolak, pasti ada kendalanya itu, anak paling dalam itu kan. Misalnya kalau anak-anak di pertanyaan pertama, kalau bisa diatur masuk, kalau tidak susah, jangan dulu, begitu. Ya Pak, baik. Masuk ke pertanyaan kedua, bagaimana pandangan Bapak terhadap konsep didik anak yang ada di panti asuhan? Ini kalau yang anak-anak separuh, ada juga terlalu bagus, ada sedang-sedang, ada juga belum, karena dia belum dia rasakan di sini ya, seperti anak baru, anak lama. Dalam penyesuaian ya Pak. Iya. Lanjut ke pertanyaan berikutnya, bagaimana cara Bapak membantu anak dalam menerima dirinya sendiri? Begitu, kalau anak semua, anak mau dididik semua, saya bantu semua itu anak. Kalau ada dari orang tuanya, dia bilang begini anak-anak, dia ajarkan dengan baik, bagaimana caranya bisa kembali baik lagi. Itu saja yang diatur semua. Seperti ada anak-anak yang paling bagus di sini, pasti itu yang ikuti semua. Iya. Bagaimana cara Bapak mengatasi anak yang masih mengalami trauma? Seperti tentunya Pak, dia mengalami trauma di keluarganya terus dikasih masuk di panti. Bagaimana cara Bapak membantu anak tersebut? Begini kan ada orang tuanya begitu yang kasih kaki kita di sini, itu dipertanyakan anaknya kita bagaimana tuh ya dikasih masuk di panti, pasti dia dibuka kita supaya ada anak-anak begini anak saya begini, pasti dia kasih tahu kita. Jadi dia diajarkan di sini seperti postas, di sini mengaji, sholat, belajar ada apakah kegiatan di sekolahmu itu saja diikuti. Jadi mungkin maksud Bapak sebelum masuk ke dalam panti ini kayak orang tuanya menjelaskan dulu. Iya. Nah, begitu. Lanjut ke pertanyaan berikutnya, bagaimana cara Bapak dalam menumbuhkan rasa semangat dan motivasi belajar pada anak panti asuhan yang ada di dalam sini? Kalau yang anak-anak itu kita anak semua. Pertama ada orang yang di sini, masing-masing anak kerja yang mau ngaji, belajar ada di sekolahnya. Dia kasih bukakan kita. Kalau kita di sini kita cuma bawa jaringan kemari anak-anak. Dibilang ada ini kegiatan dari guru Pak. Oh iya, belajar. Jadi kalau ada memang dari anunya gurunya masing-masing, dia telepon kemari. Ada kegiatannya anak begini-begini, bantu tolongkan dulu. Oh ya begitu. Jadi di sini Bapak kayak kalau ada anak-anak yang membutuhkan kayak Bapak membantu begitu. Iya. Begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Diana Farina Bu. Saya dari mahasiswa dari Universitas Tadulako. Langsung saja saya langsung bertanya, bagaimana interaksi antara ibu dengan anak dalam kegiatan sehari-hari di panti asuhan ini? Mengaji. Mengaji. Selain mengaji, apakah ada yang lain lebih itu?
mengaji dengan belajar, bermain, itu saja dengan kegiatan. Selanjutnya, bagaimana interaksi anak panti dalam kegiatan sehari-harinya? Masalah apa itu? Makanan. Interaksi anak panti dengan kegiatan sehari-harinya ini seperti apa? Iya. Itu saja. Hari Mengaji juga? iya. Cuma itu saja, tidak ada lain. Selanjutnya, bagaimana cara ibu mengatasi apabila ada terjadi perkelahian antara anak panti tersebut? Ya diperbaiki. Kalau ada yang berkelahi, bagaimana? Selanjutnya, bagaimana cara ibu mengatasi jika ada anak panti ini yang sulit berinteraksi dengan teman-temannya yang lain? Misalnya kan biasanya ada anak panti, salah satu anak panti ini susah untuk berinteraksi kepada anak lainnya, teman pantinya gitu. Oh, bisa aja aku ini. Iya. Kira-kira bagaimana cara ibu mengatasi anak panti tersebut? Ya diperbaiki. Dengan langsung saja. Sampai di situ saja. Menurut ibu, bagaimana kehangatan yang terjalin pada anak panti di sini? Apanya itu? Kehangatan yang terjalin pada anak panti di sini, maksudnya mungkin kayak bagaimana dia menyikapi, gimana? Intinya itu bagaimana kehangatan? Pakai bersih. Iya. Oh iya. Pakai bersih pagi, sore, siang. Terima kasih. Iya. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan kepada ibu, selanjutnya akan dilanjutkan kepada teman saya. Iya. Baik ibu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Rahmi Pratiwi, saya mahasiswa Universitas Trisakti. Dengan tugas UAS konseling anak dan keluarga, saya ingin melanjutkan pertanyaan dari pemirsa tadi. Yang pertama, hal apa yang dilakukan ibu dalam memenuhi kebutuhan anak asuhnya berupa rasa aman, dimiliki, dan kasih sayang? Kasih sayang. Ya, maksudnya hal apa yang ibu lakukan dalam memenuhi kebutuhan asuh anak ini? Baik, yang kedua, bagaimana menumbuhkan rasa sayang anak antara panti? Bagaimana menumbuhkan rasa sayang antara anak-anak panti? Apa itu? Cara menumbuhkan rasa sayang ibu terhadap anak-anak panti yang di sini. Iya itu kan. Yang ketiga, bagaimana pemenuhan kebutuhan pokok anak-anak di panti ini? Ya melaki kayak itu tadi juga begitu semua. Tidak ada lain. Apakah anak panti yang masih bayi selalu bisa mengikuti kegiatan imunisasi? Iya, bisa sih. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kenalkan, nama saya Rahmat Basir dari Fakultas Keturunan Ilmu Pendidikan Keimigrasian Seni. Mungkin yang kita pertanyaan, fasilitas apa saja yang disediakan oleh panti asuhan ini untuk anak-anak? Apa itu? Disediakan. Fasilitas mungkin ada kelas. Oh iya. Semua juga pasti gue sama-sama makanan apa. Kedua, apakah menurut ibu donasi yang diberikan oleh donatur sudah mencukupi dan terbagi rata kepada anggota panti? Apakah layanan kesehatan yang didapatkan anak panti ini sudah memadai? Perkenalkan, nama kakak Adi dari mahasiswa UNTAD, program studi bimbingan dan konseling. Boleh tahu ada namanya siapa? Citra. Citra umur berapa? 16.
Sekarang ada kelas berapa? Dua. Kelas dua. Nah, di sini kakak ada beberapa pertanyaan. Mungkin Citra bisa jawab, berikan pendapatnya. Pertanyaan pertama itu, apakah Citra dapat menerima pola asuh yang diberikan dari bapak atau ibu panti ini? Kayak misalnya bagaimana pola asuh yang diterapkan oleh Citra ke Citra begitu? Apakah Citra dapat beradaptasi atau tidak? Dapat beradaptasi. Selanjutnya, bagaimana pola asuh yang Citra dapatkan kan? Bagaimana bapak atau ibu panti ini mendidik Citra di sini? Mendidik dengan baik, memberikan contoh yang baik kepada kami semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Perkenalkan deh, nama saya Masya Nanti dari Universitas Segar. Ya, jadi masuk saja ke pertanyaan pertama. Jadi bagaimana perasaan adik saat berada di panti? Senang karena bisa bertemu teman-teman lain dari negara dan dunia. Jadi bisa berinteraksi dengan orang lain. Lanjut, apakah ada kendala yang dialami selama belajar di panti asuhan? Ada sedikit Kendala seperti apa? Mungkin bergaul dengan orang baru. tidak semua sih yang saya di sini juga cuma separuh. Itu lagi kurang. Lanjut ke pertanyaan berikutnya. Apakah ibu atau bapak di panti ini turun tangan langsung dalam membantu adik dalam mengatasi masalah ajar? Sering, jadi kalau ada masalah-masalah di sekolah itu, pengurus panti ini sering membantu. Seperti bayar apa gitu. Oh, bayar SPP. Tidak bayar seperti bayar lapor atau apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Diatina Rusana. Langsung saja ya. Pertanyaannya itu, apakah ibu atau bapak panti turun tangan langsung dalam membantu mengatasi masalah belajar terhadap adik? Turun tangan? Ya, Seperti apa contohnya? ketika kami disuruh membayar baju sekolah, panti atau panti kami Selain itu, menurut adik apa lagi? Bisa diberikan salah satu contohnya lagi? ya seperti kemarin kami disuruh bayar sampel rapor. Ya. Kan kami suruh tidak ada uang, kita minta sama ibu kami. Jadi begitu cara ibu atau bapak panti bisa mengatasi. Seperti apa peran ibu atau bapak panti di sini dalam membangun motivasi belajar adik? Kami bisa untuk mengejar masa depan, seperti mengejar cita-cita yang ingin kami kejar saat hari. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Kakak Rahmita Dwi, saya dari mahasiswa Universitas Segar. Mungkin lanjut saja untuk pertanyaannya yang pertama. Apabila terjadi perkelahian, bagaimana cara adik menyikapinya? Memisahkan. Misalkan, Ya, dan selanjutnya, menurut pendapat adik, apakah suasana di panti ini harmonis? lumayan kadang-kadang manis, kadang Bisa tidak harmonis itu contohnya seperti apa? sama panti nakal. Kalau yang harmonis, Tertawa. mungkin itu saja dari saya. Terima kasih sebelumnya. Baik, perkenalkan nama kakak Nasir. Mungkin langsung saja ke pertanyaan, apakah layanan kesehatan yang diberikan anak-anak panti di sini sudah cukup memadai? Ya, cukup baik. Kalau kami sakit, ibu panti merawat dengan baik. Jadi, kita Terima kasih banyak, cukup sekian dari pertanyaan-pertanyaan kami.
No? Kami ucapkan banyak terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.